Bursa domestik indeks harga saham gabungan berhasil ditutup menguat pada perdagangan Jumat. Indeks berhasil menguat ke level 7.134,72 atau menguat 0,24%, naik 17 poin pada penutupan jelang akhir pekan. Sebelumnya, investor asing memilih kabur dari pasar keuangan Indonesia. Bahkan dalam sebulan terakhir, nilai penjualan bersih asing di bursa saham domestik telah mencapai 22,6 triliun rupiah. Sepanjang April hingga awal Mei hanya 2 kali asing mencatat net buy, yakni pada 24 dan 30 April 2024. Selebihnya adalah net sell. Dan net sell yang terjadi pada awal Mei ini terbilang sangat besar dan menjadi aksi jual yang paling dalam pada 2 pekan terakhir. Aksi jual asing paling signifikan selama sebulan ini pernah terjadi pada 5 April 2024, bertepatan sehari sebelum libur panjang Lebaran yang mencapai 3,7 triliun rupiah di keseluruhan pasar. Ketatnya persaingan pasar mobil di RI kembali memakan korban. Kali ini Peugeot resmi mengundurkan diri dari pasar otomotif Indonesia setelah 52 tahun memasarkan mobilnya di dalam negeri. Melihat dari sisi penjualan, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, hanya ada 28 unit yang terjual di kuartal pertama tahun 2024. Sedangkan di tahun 2023 hanya menjual 199 unit. Namun, Peugeot membantah faktor hengkang karena penjualan. Chief Eksekutif PT Astra International Tbk, Peugeot Sales Operation, Rocky Irfayandi menyatakan, perusahaan di bawah naungan Astra ini melakukan strategi perusahaan dalam pertumbuhan bisnis Stellantis yang merupakan prinsipal Peugeot untuk di kawasan ASEAN. Jika menarik ke belakang, penjualan Peugeot juga tidak bisa dikatakan baik. Misalnya, 5 tahun lalu yang masih di angka seratusan unit dalam 1 tahun. Padahal, mobil ini sudah ada di Indonesia sejak 1972. Lebih dulu dari salah satu penguasa pasar, Daihatsu, yang baru masuk ke Indonesia 6 tahun kemudian. Kini layanan after sales Peugeot di Indonesia hanya menyisakan 4 dealer resmi, yakni Peugeot Sunter, Cilandak, Solo, dan Surabaya. Pasalnya, brand dari Prancis ini sudah tidak lagi melayani penjualan mobil. Bulog bakal menyalurkan 600.000 ton beras untuk bantuan sosial pangan tahap 2 pada Mei hingga Juni 2024. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti menjelaskan, bantuan pangan itu sejatinya disalurkan untuk 3 bulan, yakni April, Mei, Juni. Namun, penyalurannya bakal dilakukan sebanyak 3 kali pada Mei dan Juni sekaligus. Adapun jumlah beras yang digelontorkan adalah 220.000 ton setiap kali penyaluran. Artinya, selama 3 kali penyaluran, Bulog bakal mengguyur 660.000 ton beras. Adapun bantuan pangan tahap 2 akan disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat KPM di seluruh Indonesia. Masing-masing KPM akan menerima 10 kg per bulan. Meski jumlah beras yang bakal disalurkan relatif besar, Bayu mengatakan stok Bulog tetap aman. Tercatat stok beras Bulog mencapai 1,63 juta ton per 2 Mei 2024. Ia menuturkan stok Bulog yang mencapai 1,63 juta ton itu merupakan yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Pasalnya, terakhir kali Bulog punya stok di atas 1,6 juta ton adalah pada Januari 2020. Apple mengesahkan akan membeli kembali saham senilai 110 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 22% dibandingkan tahun lalu, 90 miliar dolar. Menurut data dari Birinyi Associates, ini merupakan pembelian kembali terbesar dalam sejarah, melampaui pembelian kembali Apple sebelumnya. Kepala Keuangan Apple, Luca Maestri, mengatakan, perusahaan memperkirakan kuartal ini akan menghasilkan persentase pertumbuhan penjualan iPad 2 digit dari tahun ke tahun. Terlebih lagi, divisi layanan diperkirakan akan terus tumbuh pada tingkat tertinggi yang dicapai selama 2 kuartal terakhir. Sementara itu, bos Apple Tim Cook mengatakan, penjualan pada kuartal kedua fiskal mengalami perbandingan yang sulit dengan periode tahun sebelumnya ketika perusahaan merealisasikan penjualan iPhone 14 yang tertunda senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat karena masalah pasokan berbasis pandemi COVID-19. Jika dilihat dari kinerja perusahaan, Apple membukukan penurunan kinerja baik di sisi top line maupun bottom line selama 3 bulan pertama di tahun 2024 atau yang disebut oleh perusahaan sebagai kuartal kedua tahun fiskal 2024. Susutnya kinerja perusahaan juga tak lepas dari turunnya penjualan iPhone hingga 10% secara tahunan.
Turki resmi menangguhkan semua perdagangan dengan Israel pada Kamis 2 Mei 2024. Penghentian disebut berlaku hingga Israel mengizinkan bantuan terus masuk ke Gaza tanpa hambatan sepanjang konfliknya dengan Hamas. Pengumuman penangguhan seluruh perdagangan dengan Israel hadir sekitar 1 bulan setelah Turki menyatakan mulai membatasinya sebagai respons gempuran Israel ke Gaza, Palestina. Saat ditanya soal perdagangan Turki-Israel pada bulan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan Ankara tak lagi melanjutkan perdagangan insentif dengan Tel Aviv. Namun pada saat itu, Erdogan tidak mengindikasikan akan memutus semua perdagangan dengan Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Katz, menuduh Erdogan telah melanggar perjanjian antara kedua negara dengan memblokir ekspor dan impor Israel. Diketahui kedua negara memiliki volume perdagangan sebesar $6,8 miliar pada tahun lalu.